Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Menti dan Besti. Kembali di channel pengusaha laundry Indonesia, Mentor Laundry Channel. Pagi hari ini saya kedatangan tamu jauh dari Palopo, Makassar. Namanya Daeng Agus dengan istrinya Ibu Eka Agus. Selamat datang Daeng di Jakarta. Ya, Pak. Selamat datang Bu Eka. Kita akan sharing session, akan menimba ilmu dari pengalaman Daeng Agus membuka usaha laundry. Daeng Agus, kira-kira awalnya bagaimana kok bisa terjerumus ke usaha laundry? Jadi awalnya kayaknya mulai dari tahun 2017 Pak. Tepatnya itu bulan Ramadan Pak. Jadi saya tinggal di rumah mertua di Makassar. Ya. Kira-kira jam 10 malam saya balik ke rumah mertua, gonceng istri juga. Oke. Nah, saya lihat pas masuk di rumah mertua itu loh, kok ada usaha hampir istilahnya semuanya rame, Pak. Jadi kiri kanan itu ada laundry, Pak. Oh, ada laundry. Iya, saya sempat di situ berpikir, ini usaha kayaknya menjanjikan karena biasanya usaha yang lain itu kalau ada beberapa, cuma ada beberapa yang rame, yang lainnya itu agak sepi. Ya. Ini kok usahanya kiri kanan semua berjejer, kok rame semua Pak. Seperti itu. Awalnya sih dari situ Pak. Jadi sebelum buka laundry, Pak Agus sudah punya usaha Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu apa usahanya Pak Agus? Saya kebetulan di dunia kuliner Pak. Jadi saya generasi kedua dari usaha yang diturunkan dari orang tua. Ya. Usahanya itu Warung Coto Makassar, Pak. Luar biasa. Iya. Beliau punya restoran Coto Makassar. Tapi juga sekarang mempunyai usaha laundry. Jadi poligami job. Ya tukang coto, ya tukang laundry Pak Agus ya? Iya, betul. Jadi waktu mulai apakah istri mendukung? Orang tua mendukung atau bagaimana Pak Agus? Sebenarnya malah orang tua sama istri kurang mendukung. Karena mungkin masih melihat laundry itu apa sih gitu kan ya? Iya Pak. Laundry itu usaha yang remeh-temeh mungkin seperti itu ya? Iya betul Pak. Terus gimana? Awal saya kan memang hobi mancing Pak. Oh, hobinya juga mancing juga ya Pak? Iya Pak. Ya. Jadi saya ada modal sedikit. Ya. Saya tanya ke istri, bilang kira-kira kita ini enaknya usaha apa selain di rumah makan atau warung coto tersebut. Saya bilang bagaimana kalau laundry, karena kita ambil pelajaran itu dari rumah mertua. Ya. Istilahnya kiri kanan rame kok. Kira-kira kalau kita bikin di Palopo ini pasti rame. Malah istri bilang enggak usah. Karena bilang mending kamu itu jual alat pancing, karena selain hobi, teman-teman kamu kan sudah banyak yang kenal dari seluruh rata-rata pemancing juga. Iya, betul Pak. Tapi sebentar Bu, kalau Mas Agus ini mancing ke laut, saya lihat kan itu jorannya aja kan mahal-mahal. Terus pakannya juga mahal-mahal. Ibu apakah enggak ngomel atau gimana? Mancing aja mahal-mahal, sering modal besar pula itu. Ibu marah atau enggak waktu Mas Agusnya sering mancing gitu? Enggak Pak. Enggak marah ya? Enggak marah. Tadi ibunya sama Mas Agusnya sudah klop. Walaupun yang saya tahu kan mancing itu belum jorannya, belum umpannya, belum sewa kapalnya Pak Gus ya? Iya betul. Itu lumayan mahal Pak Gus ya? Lumayan sih Pak. Hobi yang mempunyai
biaya agak lumayan tuh hobi mancing. Jadi setelah Pak Agus membuka laundry, apakah masih tetap juga mancing Pak Agus? Awal-awal sih masih sering mancing, Pak. Masih sering mancing ya? 3 tahun begitu sudah mulai agak malas, Pak. Enggak, kebanyakan kan orang mancing itu katanya kalau mancing ikannya senang. Tapi makan ikannya enggak. Bener nggak seperti itu, Pak Agus? Iya. Betul, Pak. Jadi yang makan ikan justru mungkin ibunya Iya, atau ibu. saudara-saudara ya? Sama-sama Kalau Pak Agusnya udah doyan ikan yang dipancing itu ya? Iya, Pak. Baik Pak Agus, mulai laundry 2017, sekarang 2024. Sudah membuka berapa gerai Pak Agus? Saya sudah ada 4 gerai, Pak. Untuk laundry sendiri, jadi ada laundry karpet, 2 laundry kiloan dan satuan, dan 1 laundry pesantren, Pak. Luar biasa, berarti udah laundry full service Pak Agus ya? Iya, betul. Punya laundry karpet juga, punya laundry pesantren juga, berarti Pak Agus sudah benar-benar mendalami dan menjiwai usaha laundry. Iya. Pak Agus, selama hampir 7 tahun berarti ya, Iya. apa sih suka dukanya membangun bisnis laundry di Palopo atau di daerah Makassar itu? Kalau boleh sharing dengan teman-teman pengusaha laundry Indonesia? Kalau masalahnya sih, Pak, hampir semua laundry kayak seperti itu, Pak. Dari masalah karyawan, masalah komplain seperti kehilangan, kelunturan. Cuma sekitaran situ saja sih, Pak. Oh, berarti Iya. resiko itu memang Iya. selalu ada. Betul, Tinggal Pak. bagaimana kita mengintersepsi atau menghilangkan atau mengurangi resiko-resiko yang timbul dari tersebut ya Pak Agus ya. Betul, Pak. Jadi nanti mungkin Pak Agus akan penguatan di standar operation prosedur, penguatan di manajemen karyawan, penguatan di manajemen sistem yang harus saling terkait antara marketing, operasional juga finance. Iya, Pak. Agus, 4 cabang kalau boleh tahu berapa omsetnya sebulan Pak Agus? Biar teman-teman terinspirasi, jangan ngomong aslinya lah, kira-kira aja gitu kan. Jadi salah satu dibuat YouTube ini adalah untuk teman-teman agar tertarik dan tahu sebenarnya bisnis laundry ini menjanjikan nggak sih? Sebenarnya ada duitnya nggak sih gitu loh Pak Agus? Iya, Pak. Kalau perkiraan sih, Pak, ini nominal atau persen saja, Pak? Plus minus saja. Jadi berapa kilo lah sehari dari 4 cabang? Jangan ngomong nominal, nanti Pak Agus ditempel sama kompetitor kan. Iya. Kira-kira berapa kilo sehari dari 4 cabang tersebut? Kalau rata-rata per outlet itu bisa di atas 100 lah, Pak. Luar biasa. 100 kilo per outlet. Jadi kalau Pak Agusnya jual 6.000 saja per kilo, dari kiloan udah 600.000 per hari. Belum dari satuan premium, dari sepatu, dari karpet. Beliau juga nih jago cuci sepatu. Iya. Sepatunya juga top-top dan sekarang sudah kayaknya yang the best di Palopo Pak Agus ya untuk sepatu kayaknya ya. Jadi Ada teman sih, Pak. ya ini Pak Agus sudah expert di laundry sepatu. Jadi yang saya dorong ke teman-teman apa? Kalau laundry kiloannya bagus, jangan terlena. Betul, Pak. Karena kalau nyari duit cuan besar di laundry kiloan nggak akan terjadi. Nah, cuan besarnya di mana? Di laundry sepatu, satuan premium, di karpet dan lain sebagainya. Nah, benar seperti itu Pak Gus? Betul, Pak. Nah, itu teman-teman jangan sampai nanti salah positioning, salah menyediakan jasa laundry, mana yang untuk nyari customer, mana yang untuk naikkan omset. Itu penting. Bagus. Dari keempat outlet ini ke depan Pak Agus mau ngapain lagi kalau boleh tahu? Rencananya sih, Pak, mau sebenarnya buka outlet di kota sendiri. Di kota sendiri? Iya, saya kan sudah lama merantau, Pak. Jadi saya sebenarnya orang asli Makassar. Oh, Pak Agus asli kota Makassar, tapi istrinya orang Palopo. Bukan, Pak. Oh, bukan juga. Dia orang Makassar juga, Pak. Makassar juga teman punya usaha di Palopo. Iya. Berarti merantau ke Palopo ya, Pak? Iya, betul-betul. Palopo dari Makassar sekitar 8 jam kalau nggak salah naik mobil. Iya, 8 sampai 10 jam, Pak. Tapi sekarang sudah ada pesawat kalau saya Sudah tahu ada, ya. Pak. Betul-betul. Pesawat yang perintis kecil-kecil itu Pak ya? Iya, Pak. Yang baling-balingnya kecil itu kan? Iya, iya. Jadi kalau Pak Agus ke Jakarta itu 2 kali naik pesawat. Dari Palopo ke Makassar, Makassar baru ke Jakarta. Kalau naik mobil dari Palopo ke Makassar masih 8 jam. Berarti kalau di Jawa itu sama dengan antara Jakarta sampai ke Jogja. Iya, betul, Ya, itu Pak. sama jauhnya. Tapi beliau memang bersemangat sekali untuk mendalami bisnis laundry, sangat-sangat concern mengembangkan usaha laundrynya. Makanya ke Jakarta pun beliau jauh-jauh datang. Kalau di sekitaran Palopo itu jual laundry
per kilo rata-rata berapa Pak? Kalau sekarang itu Pak kisaran 5.000 sampai 9.000 per kilo. 5.000 sampai 9.000 per kilo. Iya, bahkan ada yang 10.000 Pak. 1.000 per kilo. Iya. Itu yang layanan apa kalau 10.000 per kilo? Dia layanan cuci setrika Pak. Cuci setrika ya? Iya. Oh, cuci kering setrika komplit iya. ya. Itu udah termasuk harga bagus kalau di Iya, Pak. Makassar bagus ya. Iya. Kemudian selama Pak Agus 7 tahun ini punya 4 outlet, ke depan pengen nambah cabang lagi nggak Pak Agus ya? Pasti pengen Pak. Pasti ya? Iya. Jadi jangan sampai teman-teman terlena atau merasa ada di zona nyaman. Yaitu apa? Punya 4 cabang udah cukup. Enggak lah, Pak Agus sama Bu Agus masih muda. Iya. Udah saatnya ya mengembangkan cabang terus. Sampai kapan? Ya sampai nanti terbentuk manajemen yang sempurna. Terbentuk manajemen yang mana laundry-nya tanpa ada Pak Agus dan Bu Agus di sana tetap jalan. Iya. Pak Agus sama istri sebagai owner tugasnya apa? Memikirkan bagaimana usaha laundry-nya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan berkembang pesat dan juga bisa autopilot. Iya Pak. Ya, jangan sampai ada di zona nyaman. Zona nyaman apa? Udah cukup dapat sebulan puluhan juta gini, omset profit sekian, udah aku jalan-jalan. Ya boleh jalan-jalan, tapi jangan terlena di zona nyaman. Pak Agus sama Bu Agus sekarang kan udah di owner nih, Iya, Pak. punya karyawan sekitaran 30-40 orang. Iya Pak. Jadi jangan di zona nyaman Pak. Buatkan manajemennya yang bagus, buatkan standar operasi prosedur yang bagus, biar nanti tanpa kehadiran Pak Agus dan Bu Agus, laundry-nya jalan autopilot. Ya. Owner kalau sudah seperti itu tugasnya apa? Memikirkan perusahaan bagaimana 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Jangan lagi owner udah selama 7 tahun buka usaha laundry masih ngucek, masih nangani komplain, masih menangani hal-hal yang sifatnya operasional di outlet. Itu enggak. Jangan sampai ada di zona itu. Iya, Pak. Udah 7 tahun berarti sudah move on. Sudah jalan semua. Sudah minum komplain. Sudah bisa ditinggal-tinggal. Sudah tercipta organisasi di usaha laundry-nya. Iya, Pak. Mulai dari operator, ada supervisor, mungkin ada manajer, ada Pak Agus di sana kan. Iya Pak. Tanpa kehadiran Pak Agus dan Bu Agus, laundry-nya masih tetap jalan. Iya. Memang sekarang sudah seperti itu sih Pak. Oh, seperti itu ya? Iya. Luar biasa. Iya. Nanti PR-nya apa? Nambah cabang sampai 10. Iya. Amin. Amin. Karena nanti udah 10 cabang, udah saatnya bikin sabun sendiri, bikin parfum sendiri. Ya kalau belum 10, jangan dulu seperti itu Pak. Nanti perhitungan taktis untuk marginnya tipis. 4 cabang bikin sabun sendiri, bikin parfum sendiri. Nanti Pak Agus lagi jalan-jalan, lagi pancing, anak buah telepon. Pak, sabunnya habis. Ya, Pak Agus buru-buru pulang tuh. Ada sabun dulu ya. Itu jangan dilakukan seperti itu. Jadi tetaplah on the track, tetaplah berpikir secara taktis. Mana yang perlu dikerjain sendiri, mana yang harus dikerjain orang lain, haruslah dibedakan. Kalau udah owner ya mindsetnya berubah. Kalau ada yang lain, ngapain harus saya? Iya, betul. Ya kan? Iya, Pak. Kalau dulu masih 1-2 cabang ya harus Pak Agus sendiri yang handling, yang lead untuk kerjaan, lead untuk tim, memastikan agar apa? Agar semua peraturan yang Pak Agus buat di laundry berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Agus dan Bu Agus. Iya betul. Karena owner sedikit banyak pasti memberi warna tentang budaya perusahaan, tentang hal-hal yang nanti akan membuat brand positioning laundry-nya Pak Agus di masyarakat. Oh ya Pak Agus, kalau boleh tahu nama laundry-nya apa Pak brandnya? Daeng Laundry Pak. Daeng Laundry. Iya. Semuanya Daeng Laundry ya, empat-empat ya? Iya Pak. Luar biasa. Jadi karena beliau orang Makassar, maka namanya Daeng Laundry. Ya, itu kayaknya belum ada di Makassar atau udah banyak yang ngikutin? Pernah kayaknya ada yang Pak. Dia malah lebih duluan, kayaknya sekarang sudah tutup barangkali Pak. Ataukah kurangan Pak? Saya juga kurang tahu. Pak Agus habis ini harus membuat hakinya, Iya, betul, hak Pak. akan kekayaan intelektual. Saya kasih nanti rekanan saya di Departemen Hukum dan HAM untuk Pak Agus hubungi WA. Pak Agus ngomong, Pak, saya mau hakikan logo saya, hakikan merek saya. Iya, terima kasih Pak. Saya dari Pak Rasul suruh hubungin Bapak, biar langsung dicepatkan, biar langsung ada perlindungan hukumnya merek Daeng Laundry dan juga logonya. Iya Pak. Ya Pak Agus, Iya, Pak. karena kalau sudah
nanti visinya jauh ke depan, mau nggak mau Pak Agus harus memikirkan namanya haki. Kan nggak enak kalau nanti dari 10, tahu-tahu disomasi orang. Oh itu merek saya, ini brand saya. Iya. Kan Pak Agus mesti ganti merek baru tuh. Iya, Pak. Itu rasanya sakit Pak Agus. Makanya sebelum terjadi seperti itu, ya segera hakikan usahanya Pak Agus. Baik. Ini saya bantu dengan rekanan saya yang ada di Departemen Hukum dan HAM agar dipercepat dan dipermudah. Baik, terima kasih banyak bantuannya, Pak. Ya, Pak Agus, yang terakhir, kira-kira harapan dan pesan Pak Agus untuk teman-teman yang juga sama-sama pengusaha laundry di tanah air, kira-kira apa pesan sama harapannya? Silakan. Jangan, untuk pesan-pesan buat teman-teman laundry se-Indonesia, jangan terlalu puas dengan apa yang ada, harus terus belajar karena perkembangan laundry di Indonesia makin hari itu akan semakin maju juga. Ya, makin cepat ya Pak, makin Iya, dinamis juga. betul, Ya. Pak. Ya. Bisa membuka juga lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Kalau memang sudah expert juga di laundry, mending kalau bisa ya membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dengan cara ya seperti membuka beberapa outlet lagi. Dan bagi teman-teman yang masih ada di level bawah, jangan berkecil hati, terus belajar dan terus scale up bisnisnya biar bisa maju dan bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Seperti Luar biasa. Pesan dan kesan beliau luar biasa. Satu, ingin terus belajar mengembangkan usaha laundrynya. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagus ya. Iya, Pak. Karena jadi pengusaha itulah nilai plusnya. Nah, kalau ngajarin ilmu, orangnya jadi pinter. Kalau ngajarin sesuatu, orangnya jadi bisa. Tapi membuka lapangan pekerjaan itu yang susah. Karena apa? Perlu modal, perlu jaringan, dan juga perlu bisnis yang sudah existing. Teman-teman, terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!